Shalom, perkenalkan nama saya Rahel Kristen Eklesia dari Prodi S1 Teologi dengan NIM 191111042. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap semua kita sehat, amin. Karena saya percaya bahwa ada kekuatan di dalam Yesus. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perumpamaan. Perumpamaan yang tercatat dalam Alkitab merupakan cerita yang bertujuan menjelaskan kebenaran rohani atau ajaran moral tertentu dengan menghubungkan hal-hal yang dalam cerita yang sama dengan kebenaran atau ajaran itu. Perumpamaan dalam bahasa Yunani, parabol, perumpamaan adalah alat untuk mempermudah orang mengerti sebuah konsep atau sebuah ide serta gagasan dari sebuah kebenaran. Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran supaya para pendengar lebih mudah atau lebih memahami kebenaran tersebut. Dari sudut tertentu, bisa dikatakan atau boleh dikatakan perumpamaan merupakan ibarat yang diperluaskan. Namun berbeda dengan ibarat yang singkat. Perumpamaan disampaikan dalam bentuk cerita yang mengandung sebuah kebenaran hidup, tetapi tidak sungguh-sungguh terjadi atau tidak benar-benar terjadi, ataupun tidak ada dalam nilai sejarah, dan diceritakan dengan maksud untuk memberikan kebenaran, moral, ataupun rohani. Bisa disebut sebagai perpanjangan dari simile karena mengandung suatu perbandingan. Perumpamaan banyak terdapat dalam Injil-Injil sinoptik, dan ada beberapa motif mengapa Yesus memberikan perumpamaan, kadang untuk menjawab pertanyaan, kadang juga untuk dalam ilustrasi khotbah, adapun juga kadang untuk menghubungkan sebuah perdebatan. Perumpamaan yang dikisahkan Yesus memiliki keunikan sendiri. Berbeda dengan perumpamaan para nabi, Yesus hanya satu kali mengisahkan perumpamaan yang didasarkan pada teks Perjanjian Lama, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, terdapat dalam kitab Lukas, pasal yang ke-10 ayat 25-37, yang dikembangkan dari Imamat pasal yang 19 ayat yang ke-18 tentang mengasihi sesama. Berbeda dengan Helenisme, Yesus menggunakan situasi hidup sehari-hari untuk mengilustrasikan realitas, kenyataan kerajaan Allah. Artinya, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menantang respon para pendengarnya, supaya mereka menentukan sikap terhadap Injil. Baik, kita akan melihat bagaimana pendapat dari ketiga teolog. Yang pertama ada Adolf Juliser. Adolf Juliser berpendapat bahwa perumpamaan hanya memiliki satu nilai, berita atau ajaran saja, tetapi masih ada penolakan karena tidak menutup kemungkinan adanya arti tambahan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penafsiran, baik dari konteks maupun dari perumpamaan. Yang kedua, menurut Kari Blomrecht, perumpamaan bersifat alegoris yang terkontrol. Artinya, sebuah perumpamaan bisa memiliki 3, 2, atau 1 saja nilai ajaran, sesuai dengan jumlah pemeran dalam perumpamaan. Yang ketiga, menurut Martin Luther, bahwa mencoba mengubah arah penafsiran Alkitab dengan cara memilih metode eksegesis Alkitab yang memperhitungkan latar belakang historis dan struktur gramatikal dari sebuah perumpamaan. Kita akan membahas beberapa poin tentang perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan dalam sejarah. Yang kedua, tujuan perumpamaan. Yang ketiga, sifat perumpamaan. Dan yang keempat, karakteristik perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan dalam sejarah.
Jikalau kadang kita mengalami kesulitan dalam memahami perumpamaan, hal itu bukanlah karena perumpamaan itu merupakan alegori, sehingga kita memerlukan kunci penafsiran yang khusus. Salah satu kunci untuk memahami perumpamaan itu terletak pada soal mengetahui para pendengar mula-mula kepada siapa perumpamaan itu diucapkan. Sebagaimana yang kita lihat, banyak kali perumpamaan-perumpamaan tersebut sampai kepada para penulis kitab Injil itu tanpa konteks. Seorang pakar yang sehebat dan secerdas Agustinus menyajikan penafsiran berikut tentang perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Meskipun tafsiran ini sangat orisinal dan menarik, kita dapat yakin bahwa bukan inilah yang dimaksud oleh Yesus. Bagaimanapun juga, konteks dengan jelas mengkehendaki adanya pemahaman tentang hubungan manusia, bukan hubungan antara Allah dan manusia. Juga tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Yesus akan meramalkan tentang gereja dan Paulus. Apakah maksud Yesus dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dengan rahasia kerajaan dan hubungannya dengan perumpamaan-perumpamaan? Kemungkinan besar untuk petunjuk untuk pernyataan ini terletak dalam permainan kata dalam bahasa Aram yang digunakan Yesus sebagai bahasa ibu. Kata metal yang diterjemahkan parabola dalam bahasa Yunani dipakai untuk bermacam-macam kata kiasan dalam kategori tebakan, teka-teki, dan perumpamaan. Bukan hanya variasi cerita yang disebut dalam bahasa Inggris parables, perumpamaan. Kemungkinan ayat 11 berarti bahwa makna pelayanan Yesus, rahasia kerajaan itu tidak dapat dimengerti oleh orang-orang luar, adalah seperti suatu metal, suatu teka-teki bagi mereka. Karena itu, pembicaraannya dalam Matelin, perumpamaan-perumpamaan adalah bagian dari metal, teka-teki dari seluruh pelayanannya kepada mereka. Yang kedua, tujuan perumpamaan. Baik, kita akan melihat contoh dari ketiga kitab ini sebagai tujuan perumpamaan. Yang pertama ada kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Yang kedua ada Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Dan yang ketiga ada Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-12 secara tegas menyatakan bahwa tujuan perumpamaan bersifat penghakiman. Mereka akan tetap mendengarkan pengajaran tentang kerajaan Allah, tetapi tidak akan pernah bertobat. Dalam pengertian ini, pengajaran dalam bentuk perumpamaan adalah alat penghakiman bagi para pendengarnya. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 memperjelas isi pertanyaan para murid dalam Markus pasal yang keempat ayat ke-10. Menurut Matius, para murid menanyakan tentang Yesus mengajar dengan memakai perumpamaan. Mereka ingin mengetahui alasannya. Sebagaimana catatan Markus, Yesus menjawab dengan merujuk kepada penerimaan karunia sebagai titik penentu, yaitu mereka yang menerima karunia akan memahami rahasia kerajaan Allah, sedangkan yang tidak dapat karunia tidak akan mengerti. Matius melanjutkan jawaban Yesus ini dengan menunjukkan alasan selanjutnya yang mirip dengan jawaban sebelumnya. Yesus tetap mengajar di depan publik, tetapi harus menetapkan garis pemisah yang jelas. Itulah sebabnya dia menggunakan perumpamaan sebagai metode pengajarannya. Pertanyaan para murid yang kemudian dijawab oleh Yesus dengan merujuk kepada penghakiman mencakup perumpamaan. Dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-10 menggunakan bentuk akusatif jamak parabola, sedangkan Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 menggunakan bentuk datif jamak parabolais. Bentuk jamak ini jelas tidak hanya berbicara
mengenai perumpamaan sebelumnya, yaitu perumpamaan tentang penabur. Pertanyaan yang mencakup perumpamaan itu masuk akal, karena mereka tidak bertanya mengenai artinya, tetapi alasan penggunaan perumpamaan sebagai cara pengajaran. Tema penghakiman sebagai tujuan penggunaan perumpamaan tidak perlu mengagetkan, apalagi menakutkan kita. Para murid pun bertanya-tanya tentang kebijakan Yesus menempuh cara ini. Mereka meminta klarifikasi Yesus. Dengan demikian, asumsi dasar bahwa tema penghakiman membuat cara pemberitaan kerajaan Allah menjadi anti penginjilan sebenarnya tidak tepat. Tujuan itu berhubungan dengan hasilnya, mengerti atau tidak mengerti. Sedangkan mengerti perumpamaan itu sendiri semata-mata adalah sebuah sarana, baik dalam konteks keseluruhan Markus maupun Matius. Penggunaan perumpamaan sebagai cara pengajaran Yesus baru dilakukan setelah penolakan demi penolakan yang memuncak ketika Yesus disamakan dengan Beelzebul, penghulu setan. Secara konteks pengisahan penolakan itu yang mendatangkan penghakiman, bukan sebaliknya. Yang ketiga, sifat perumpamaan. Hal yang perlu kita perhatikan bahwa tidak semua pernyataan yang kita golongkan sebagai perumpamaan adalah sejenis. Contohnya, ada perbedaan dasar antara perumpamaan orang Samaria yang murah hati, perumpamaan yang sesungguhnya pada satu sisi, dan perumpamaan ragi dalam tepung, tamsil. Pada sisi lain, ada dua-duanya berbeda dengan pernyataan, "Kamu adalah garam dunia," metafora. Namun semua ini dapat ditemukan setiap kali dalam pembahasan tentang perumpamaan-perumpamaan tersebut. Oleh karena perumpamaan-perumpamaan itu tidak semuanya satu jenis, maka kita tidak perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang mencakup semuanya. Baik, kita akan masuk dalam sumber perumpamaan. Bahan perumpamaan kebanyakan berasal dari kehidupan sehari-hari. Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus menaruh perhatian besar kepada lingkungan, kejadian, dan kebiasaan yang ada di sekitarnya. Bahan-bahan dalam perumpamaannya mencakup dalam pertanian, kehidupan keluarga, peradilan, pernikahan, perdagangan, politik, hukum, harta kekayaan, dan struktur sosial. Perumpamaan-perumpamaan ini menunjukkan hubungan erat dengan PL, mengingat mereka adalah orang-orang Yahudi yang patut kepada agamanya. Keadaan ini tidak akan mengherankan. Baik, kita sudah masuk dalam poin yang terakhir. Nah, biasanya poin yang terakhir itu yang sudah ditunggu-tunggu, ya kan? Poin yang keempat, karakteristik perumpamaan. Karakteristik ringkasan Osborne terhadap usulan dari para ahli. Yesus banyak memanfaatkan gambaran yang familiar di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat Palestina. Pada waktu Ad-Inas, Yesus memberikan perumpamaan dengan menggunakan gambaran dari alam, biji sesawi, dunia binatang, burung-burung di udara, serigala berbulu domba, domba yang hilang, serta pertanian. Perumpamaan Yesus jarang sekali menggunakan lebih dari 3 karakter, termasuk alur ceritanya pun tidak rumit. Itulah sebabnya dalam sejarah penafsiran terhadap perumpamaan Yesus, beberapa ahli bersikeras bahwa sebuah perumpamaan hanya memiliki perspektif hampir sama seperti ulasan sebelumnya terhadap alegorisasi perohanian. Terhadap perumpamaan telah membuat para ahli berpendapat bahwa setiap perumpamaan hanya memiliki satu pokok
Meskipun demikian, sejumlah ahli lainnya berpendapat bahwa pengamatan terhadap pokok yang lebih dari satu, sebuah perumpamaan dapat dilakukan tanpa jatuh dalam bahaya alegoris.